guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 1. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Pada saat ini, Taiking dan Yushio mereka saling memandang. Dan tatapan ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar saling mengenal satu sama lain. Yushio segera meraung dan bergegas ke arah para iblis. Taiking tidak melakukan apapun pada Yushio setelah beberapa saat tertegun, tetapi mengambil tindakan untuk membunuh banyak iblis bersama-sama. Xiaoyan melambaikan 8 penguasa berat misterius yang sunyi dengan panik mengkonsumsi origin ki di tubuhnya dan meluncurkan pukulan jantung api abadi dengan api yang tak terpadamkan. Sementara Xiaoyan mengkonsumsi origin ki. Ada juga aliran origin ki asal yang mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dalam pertarungan Xiaoyan yang dilakukan juga untuk meletakkan dasar bagi peningkatan origin ki-nya. Itu sebabnya Yushio dan Taiking melihat bahwa Xiaoyan sangat serius dalam berurusan dengan iblis dan keterampilan bertarungnya tidak ada habisnya. Namun demikian, Xiaoyan mampu mengeluarkan 2 miliar penuh origin ki yang masih sangat kuat. Bahkan jika Xiaoyan mengkonsumsi dengan liar, dia masih memiliki sumber origin ki yang agung. Shenyan menghancurkan. Api yang indah menutupi sekeliling dan kemudian dengan ledakan kegilaan menyapu. Kumpulan guntur api. Seluruh naga guntur ilusi hancur. Xiaoyan hampir menggunakan semua keterampilan bertarung yang dia miliki untuk saat ini. Yushio dan Taiking di samping tercengang. Bukan karena seberapa kuat keterampilan bertarung Xiaoyan, tetapi pada saat ini mereka merasa bahwa ini tampaknya dewa pertempuran. Tapi barusan dia jelas sebanding dengan keabadian Kaisar Langkah Kelima. Jadi mengapa dia menjadi dewa pertempuran sekarang? Keduanya bingung melihat Xiaoyan bertarung dengan penuh semangat. Dia jelas memiliki kemampuan untuk melenyapkannya. Tetapi dia harus dengan panik mengkonsumsi origin ki-nya. Mereka tidak bisa mengerti Xiaoyan. Mereka jelas memiliki kekuatan keabadian di Langkah Kelima. Jadi mengapa mereka mengambil begitu banyak masalah? Setelah beberapa saat, mereka berdua menyadari bahwa apa yang diinginkan Xiaoyan bukan hanya keabadian untuk fisiknya, tubuh, tetapi juga keabadian untuk origin ki-nya. Meskipun mereka telah mendengar tentang tubuh abadi, mereka yang memiliki tubuh abadi sangat terpesona oleh penampakan tubuh. Sehingga mereka hampir menyerah pada kultivasi origin ki dan mencapai tingkat tubuh abadi. Adapun bakat kultivasi genesis ki tampaknya lebih seperti aturan dan batasan yang diberikan oleh dunia. Tampaknya jika Anda memiliki tubuh abadi, maka Anda tidak dapat membuat genesis ki mencapai keabadian. Justru karena inilah banyak pembangkit tenaga tubuh abadi berhenti di Dewa Pertarungan Bintang 9. Di puncak Dewa Bintang 9, genesis ki tidak akan pernah bisa menebus keabadian. Karena itu, menurut mereka, apa yang dilakukan Xiaoyan hanyalah buang-buang waktu. Tapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tubuh abadi Xiaoyan berasal dari avatar dewa asli, dan itu tidak bertentangan dengannya. Tentu saja, budidaya Xiaoyan tidak memerlukan pemahaman mereka. Meskipun buah Moruo yang dirasuki iblis sedikit lebih sulit untuk dibunuh. Bagaimanapun, Taiking adalah langkah kelima, sedangkan untuk Yushio itu setidaknya langkah keempat. Jika tidak, konfrontasi antara Xiaoyan tidak akan semudah itu. Adapun Xiaoyan di samping, meskipun momentumnya besar, butuh waktu lama untuk membunuh hanya satu iblis, dan selusin lainnya dibunuh oleh Taiking dan Yushio. Xiaoyan tampaknya terlalu lelah, jadi dia duduk untuk pulih. Taiking dan Yushio saling berpandangan dan hanya bisa tersenyum pahit. Mereka sangat kesal saat melihat Xiaoyan, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Dia jelas kuat, tetapi penampilannya sangat lemah. Dia terlihat seperti dewa yang bertarung, tetapi ketika dia benar-benar melakukannya, itu lebih baik daripada langkah kelima. Ini benar-benar sulit dilakukan. Xiaoyan yang duduk bersila sejenak dengan cepat membuka matanya. Semua iblis terbunuh dan tubuh iblis yang terbunuh ini akan meledak.
dan masing-masing akan meninggalkan selusin atau lebih dengan makna yang lebih intens. Pil energi iblis, tanpa kecuali, Xiaoyan membawa semuanya ke dalam sakunya. Sangat mendominasi, bahkan jika mereka berdua memiliki sesuatu di hati mereka, mereka tidak akan berani mengatakannya. Mereka hanya bisa menahannya. Ini membuat Xiaoyan langsung memiliki hampir 200 pil asal, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke beberapa pintu masuk. Segera matanya beralih ke buah moruo yang tumbuh di pohon merah menyala. Tetapi saat ini, meskipun iblis moruo telah kalahkan, masih ada formasi di sekitar pohon merah nyala. Dan jika Anda ingin memasukinya, Anda harus menghancurkan formasi tersebut. Xiaoyan baru saja memasukkan tangannya ke dalam jubah lengan saat ini, dan mata anjing itu keluar dari jubah lengan atas inisiatifnya sendiri. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu harus memiliki sikap meminta orang untuk melakukan sesuatu. Anda selalu dapat menggunakan kekuatan untuk merasnya. Saya memberitahu Anda untuk membunuh 1000 pisau. Cepat atau lambat saya akan bertarung, Tuan Anjing. Saat Guoyan berbicara, matanya yang besar memancarkan cahaya biru, dan dia melihat formasi misterius muncul di pohon merah menyala, yang runtuh hanya dalam beberapa tariakan napas. Setelah menyelesaikan mata anjing itu, dia menatap Xiaoyan dengan bangga, seolah-olah dia sedang melihat Xiaoyan. Katakan pujilah aku dengan cepat, Tuan Anjing, kamu sangat kuat. Tanpa diduga, Xiaoyan benar-benar mengabaikan mata anjing itu, dan ketika tubuhnya bergerak, dia menyapu ke arah pohon merah yang menyala-nyala. Ada 10 buah moruo yang tumbuh di pohon itu, dan jubah lengan Xiaoyan semuanya ada di sakunya tanpa kecuali. Saudaraku ini, kamu hanya membunuh satu iblis, dan wanita ini dan aku yang paling banyak membunuh. Seharusnya tidak terlalu banyak bagi ketiganya untuk berbagi persyaratan secara setara. Sebelum berbicara, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Taikin setelahnya. Dia selesai berbicara. Apakah kamu ingin buah ini? Xiaoyan bertanya. Taikin tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ini adalah kontribusi kita bersama. Kamu harus lebih tangguh, kata Yusio dengan marah menatap Taikin yang menggelengkan kepalanya. Taikin tidak berbicara, hanya melirik Yusio. Matanya seperti melihat patung pasir. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak melihat Yusio, mengambil satu dan mengamatinya. Kamu belum bertanya padaku, dia tidak menginginkannya, dan aku menginginkannya. Melihat Xiaoyan, Yusio sepertinya tidak ingin bertanya padanya, tetapi menjadi cemas. Lalu, apakah kamu masih menginginkan hidupmu? Bukan Xiaoyan yang mengatakan ini, tapi Taiking di sampingnya. Yusio tertegun sejenak, menatap Taiking dengan bingung. Ekspresinya sedikit berubah, lalu dia melangkah mundur dan menjaga jarak dari Taiking. Kamu cantik dan memiliki sosok yang baik, tetapi sayangnya tidak ada prinsip. Kami berdua mengambil tindakan. Mengapa dia memilikinya sendiri? Buah moruo ini mengandung energi iblis yang sangat kuat. Saya sudah memiliki 8 garis. 10 garis bisa menjadi pil biru. Dan 100 baris bisa menjadi pil ungu. Untuk mendapatkan warisan yang benar-benar kuat dari Raja Iblis Tianhe, Anda harus pergi ke lantai yang lebih tinggi dari menara pembantaian. Hanya pil ungu yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai atas. Apakah Anda tidak ingin memasuki lantai atas? Dikatakan bahwa Raja Iblis Tianhe bukanlah makhluk abadi biasa, tetapi setengah langkah dewa yang hampir menjadi dewa abadi. Siapa yang tidak bingung tentang warisan orang kuat seperti itu? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit setelah mendengarkan kata-kata Yusio, berpikir bahwa orang ini tahu banyak. Dan sepertinya dia dan Taiking tidak saling mengenal. Tentu saja, sangat mungkin bahwa keduanya bertindak dengan sengaja. Rasanya sangat mungkin, dan saya ingin menutupi kaki kuda yang terekspos sebelumnya. Sebelum Xiaoyan tidak mengerti efek pil ajaib di tubuhnya, tapi hanya 2 kata dari Xiaoyan memecahkan kebingungan Xiaoyan.
Adapun Taiking, matanya yang indah masih acuh tak acuh. Dia mungkin masih sangat tertarik dengan ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dibandingkan dengan pil ajaib, dengan banyak garis kehidupan kecil, atau seberapa kuat warisannya, itu tidak berguna. Ketika Yoshio melihat Xiaoyan, dia masih mengabaikannya dan terus mengoceh. Pada saat ini, mata sengit Xiaoyan membanting ke arah Yoshio, dan pada saat ini, Yoshio langsung menutup mulutnya. Saya melihat bahwa Xiaoyan tidak ragu-ragu dan menelan buah moruo ke dalam mulutnya. Origin Ki yang luas mengalir keluar. Itu masih merupakan Ki asal dewa yang sangat murni. Karena inilah latar belakang origin Ki Xiaoyan mulai naik dengan liar lagi. Latar belakang 900 juta origin Ki terus meningkat. Dan dengan peningkatan berkelanjutan dari kekuatan Xiaoyan, kecepatan kondensasi bintang origin Ki juga terlibat ganda setiap hari, dan kecepatannya mencengangkan. Sebenarnya, jika Xiaoyan bukan laut bintang ganda, dia pasti sudah lama menebus puncak bintang 9 dosen. Justru karena laut bintang ganda, itulah kecepatan kondensasi bintang Genesis Ki Xiaoyan sebenarnya. Lebih lambat, karena bintang ganda Xiaoyan origin Ki warisan yang hanya 2 bintang bisa meledak. Juga karena ini, kecepatan kultivasi Xiaoyan tampaknya tidak cepat, hanya dapat dianggap normal, tetapi sebenarnya sangat cepat. Mengkondensasi 1 bintang setara dengan memadatkan 2 dewa pertempuran biasa, sangat menakutkan untuk dapat memiliki kecepatan ini. Setelah beberapa lama, Xiaoyan membuka matanya dan tidak berbicara, hanya untuk melihat Xiaoyan langsung mengeluarkan 2 buah moruo dan menelannya. Taiking menemukan tempat untuk duduk bersila dan menunggu dengan tenang, sementara Yoshio tercengang. Dia menatap Xiaoyan yang sedang berkultivasi dengan panik. Sial, aku masih tidak percaya kamu bisa menelan 10 buah moruo, dan kamu tidak akan memberiku rasa apapun. Yoshio bergumam dengan suara rendah, melihat Xiaoyan yang melahap buah moruo. Hatinya menjadi semakin tidak nyaman. Hal yang paling tidak nyaman baginya adalah dia tidak bisa berjalan sekarang, dan dia tidak mendapatkan salah satu buah moruo. Dia bekerja untuk waktu yang lama dan menempatkannya di sini. Yoshio melirik ke kiri dan ke kanan. Taiking dan Xiaoyan keduanya duduk bersila dan memejamkan mata. Jika mereka menyelinap pergi saat ini, mungkin ada peluang. Yoshio datang ke samping seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mengubah tempat untuk sementara waktu. Jarak dari Xiaoyan dan Taiking semakin jauh. Sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Jika tidak pergi sekarang, jika menunggu Xiaoyan selesai berlatih, diperkirakan tidak ada peluang sama sekali. Yoshio menyenandungkan sedikit nada, seolah-olah tidak ada apa-apa. Masalahnya telah pindah beberapa ratus meter jauhnya saat ini, dan hanya satu sosok yang bisa dilihat di kejauhan. Kalian berdua, selamat tinggal, sampai jumpa. Yoshio tertawa keras, dan pedang raksasa di bawah tubuhnya mengembun, lalu dia melarikan diri. Tetapi pada saat ini, ada angin kencang tiba-tiba menyebar ke permukaan, dan Yoshio merasakan aura berbahaya datang ke arahnya. Dia tidak berani dan ragu, dan segera mengangkat tangannya dengan pedang. Saya melihat sosok Taiking muncul di depannya, juga memegang pedang panjang, dan bertabrakan dengannya. Kakak peri, kenapa kamu terburu-buru? Kurasa kamu sudah dikendalikan olehnya dengan darah jiwamu. Kamu tidak bisa menjebakku seperti ini. Yoshio berkata dengan ekspresi pahit, sementara Taiking menatapnya dengan dingin. Jika kamu pergi, aku akan menjadi orang yang akan segera mati. Jadi, kau tidak bisa pergi. Taiking perlahan membuka mulutnya dan berkata, dia telah mengikuti Xiaoyan selama beberapa waktu. Dia ditusuk oleh Xiaoyan sebelumnya, dan tanpa Senju untuk disalahkan. Maka dia harus mencari pembawa lain. Mungkin ini terlihat sangat aneh, tapi Taiking tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Kakak perempuan, jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya akan mati. Kakak, dia paling marah dan dia tidak akan pernah membunuhmu. Baik untuk melepaskanku kali ini.
Setelah aku pergi, aku bisa berjanji untuk menjadi pelayan kakak perempuanku yang berusia seabad, kata Yoshio dengan senyum masam. Itu memang memprovokasi beberapa wanita. Mendengarkan bahasanya sepertinya sudah tidak asing lagi. Mendengar kata pelayan, Taiking mengangkat alisnya sedikit. Jarang orang yang kuat dari level ini menjadi begitu nakal. Aku punya pekerjaan yang bagus. Aku berjanji akan membuat adikku nyaman. Tolong biarkan aku pergi kali ini. Yoshio memohon, menatap mata Taiking yang membara sejenak. Tetapi saat berikutnya, matanya tertegun dan dia berpikir bahwa dia benar-benar tersentuh. Berhenti berbicara omong kosong. Kembalilah bersamaku, atau aku akan membawa kepalamu kembali. Wajah Yoshio menjadi pucat. Rencana pelariannya gagal. Jadi dia harus kembali ke pohon merah menyala dan melihat Xiaoyan duduk bersila dan berlatih dengan bosan. Namun beberapa saat kemudian, beberapa orang mendekat. Mata mereka tertuju pada pohon merah menyala dan mereka melirik Xiaoyan yang duduk bersila di bawah pohon, sedikit mengernyit. Unggul! Yoshio juga mengatakan bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, hanya untuk mendengar suara Taiking di samping dan kemudian Yoshio menatapnya dengan heran. Aku akan memukulmu jika kamu tidak mematuhiku, Taiking berkata dengan dingin. Baru saat itulah Yoshio mengerti bahwa Taiking adalah preman Xiaoyan dan sekarang dia telah menjadi preman dan Taiking ini dia masih seorang bawahan. Yoshio tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menangani jumlah orang yang datang. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihat kekalahan Yoshio. Mata Taiking dingin. Dia secara alami dapat melihat bahwa Yoshio melakukannya dengan sengaja. Jika kamu tidak bisa membunuh mereka, aku akan membunuhmu dan kemudian membunuh mereka. Suara dingin Taiking keluar dan Yoshio sedikit terkejut. Mengapa kamu berbicara dengan nada suara yang persis sama dengan dia? Aku tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya aku harus diperas olehmu seperti ini. Bahkan jika kamu adalah dewa, kamu harus memiliki sedikit kebaikan. Yoshio mengeluh dengan marah. Berhenti berbicara omong kosong. Yoshio marah. Mata anjing dalam jubah lengan muncul di bahu Xiaoyan di beberapa titik. Dan ada ekspresi kasihan di mata besar itu. Sepertinya dia mengasihani Yoshio. Tapi dia juga mengasihani dirinya sendiri. Itu sama dengan orang yang jatuh dari ujung dunia. Itu saja, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu hanya bisa mengakui kekalahanmu. Setelah Yoshio berjuang keras, dia membunuh beberapa orang yang datang. Orang-orang ini bukan orang baik. Bahkan jika Yoshio tidak melakukan apa-apa, mereka akan melakukannya. Setelah Yoshio membunuh orang-orang ini, Yoshio sedikit bingung saat melihat Taiking bersenang-senang. Tapi tinggal di sini tampaknya menjadi arah orang yang datang. Dan Yoshio menggantikan Senju dan menjadi bawahan Taiking dan Xiaoyan. Dia ingin menangis, tetapi untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menahannya diam-diam. Goyan menghela napas dan berkata dalam hati, saya hanya bisa mendorong Anda. Ayolah, saya berharap Anda istirahat lebih awal dari cakar yang membunuh ribuan pisau. Setelah menggelengkan kepalanya dengan penuh arti, dia terhuyung-huyung kembali ke jubah lengan Xiaoyan. Dibandingkan dengan Yoshio yang berjuang berdarah dan berjuang keras sendirian, Goyan merasa bahwa dia jauh lebih beruntung. Tampaknya tidak begitu menyakitkan lagi. Selama periode ini, Xiaoyan menelan 5 buah maruo dan hampir 100 yuandan. 1,2 miliar pil ajaib Cian, 18 pola. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dan saat ini, selain mayat iblis maruo, ada 7 atau 8 mayat lagi di sekitarnya. Dan ada tanda-tanda pertempuran yang jelas di sekitarnya. Yoshio berlumuran darah dan terengah-engah karena barusan dia mencoba yang terbaik untuk membunuh langkah keempat yang hampir membunuhnya.